Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Perintahnya Allah kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul-rasul, kulu minat tayyibati, makanlah yang baik-baik. Tayyib berarti halal, makanlah yang halal, yang baik. Wa'malu salihah, dan beramal solehlah. Yang artinya berarti seseorang kalau makanannya baik, maka makanan yang baik itu bisa membantu manusia untuk beramal soleh. Jadi diperintahkan para rasulnya Allah untuk makan dari makanan yang halal dan kemudian beramal dengan amal yang soleh. Dan dikatakan li'annal amala la yanfa'u wa la yurfa'u illa ma'a aklil halal. Karena amal perbuatan manusia itu tidak bermanfaat dan tidak diangkat kepada Allah kecuali dengan makanan yang halal. Fala yakbalullah syai'an minat ta'at, Allah tidak menerima sesuatu daripada ketaatan illa bil akli minat thayyibat, kecuali dengan makanan yang baik, makanan yang halal. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib. Allah itu terbebas dari segala kekurangan. Allah itu maha sempurna dan tidak menerima segala sesuatu kecuali yang baik-baik. Ucapan yang buruk gak naik ke Allah, gak diterima oleh Allah. Perbuatan yang buruk gak diterima oleh Allah, yang diterima oleh Allah yang baik-baik. Dan Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana diperintahkan oleh Allah, sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasulnya. Rasulnya tadi diperintahkan untuk makan yang halal, makan yang baik dan beramal soleh. Orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik, yang halal, yang direzekikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Kemudian dalam hadis ini Nabi Muhammad menjelaskan, tsumma dzakara ar-rajulu yutilus safar. Seseorang yang melakukan perjalanan yang jauh dan perjalanannya bukan untuk maksiat, perjalanannya dalam keadaan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ash'ath aghbar, perjalanannya jauh sampai pakaian itu bercampur dengan debu kotor, rambutnya tidak disisir. Karena apa? Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Yamuddu yadaihi ilas sama, dan orang tersebut kemudian menengadahkan tangannya ke atas dan dia merengek kepada Allah, ya Rab, ya Rab. Akan tetapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, akan tetapi makanannya haram. Wa masyrabuhu haram, minumannya juga haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dan tubuhnya kemasukan makanan-makanan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka dari mana doanya diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sebab diijabahinya doa atau kriteria orang-orang yang doanya diijabahi ada pada orang tersebut. Orang yang sedang melakukan perjalanan, musafir itu doanya mustajab. Kemudian orang yang ash'ath akbar, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lau aksama 'alallahi la abarrah. Ini orang-orang yang kriteria doanya diijabahi oleh Allah. Namun karena yang masuk ke dalam perutnya haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, akhirnya menjadikan doa-doanya tidak diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan oleh beliau, wa idza lam yustajab du'auhu lidzalik fakadzalika salatuhu ay wasairu amalihi. Kalau doanya tidak diijabahi karena perihal ini, maka seluruh amalnya pun tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menjaga perut agar tidak kemasukan sesuatu yang haram itu penting. Karena manusia itu dapat kekuatan dari makanan. Ketika dia makan, makanan yang dimakan, minuman yang diminum itu menjadikan kekuatan dalam tubuhnya.
Nah, kalau makanan yang dimakan dari makanan yang halal, minuman yang diminum dari minuman yang halal, makanan minumannya jadi kekuatan. Kekuatan itu sumbernya dari mana? Dari makanan yang halal, maka diajak taat mudah. Tapi kalau tumbuhnya atau datangnya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, diajak taat susah, tapi justru malah diajak maksiat lebih mudah. Maka penting untuk menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan sampai kemasukan yang syubhat, apalagi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ketika ayat ini dibacakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah kalian dari apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal, yang baik. Dibacakan ayat ini di hadapan Nabi Muhammad, kemudian salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani mustajabad da'wah. Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi seseorang yang doanya itu mustajab. Jadi sahabat Nabi ini minta sama Nabi Muhammad agar didoakan dia menjadi seseorang yang kalau berdoa, doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kemudian bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggamannya, demi Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya Nabi menjelaskan, ya Sa'ad atib mat'amat takun mustajabad da'wah. Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maksudnya tidak makan kecuali halalan thayyiban, maka engkau akan menjadi seseorang yang doanya mustajab. Dan demi Allah, kata Rasulullah, innar rajula la yakdhiful luqmata haram fi jawfihi, seseorang itu tidak menyuapkan sesuap makanan ke dalam tubuhnya dari sesuapan yang haram atau dari makanan yang haram, fama yutaqabbalu minhu arba'ina yauman, maka seseorang yang kemasukan makanan yang haram walaupun sesuap, kata Rasulullah, 40 hari amal perbuatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau kemudian bersabda, wa ayyuma abdin nabata lahmuhu minas suhuti warriba fannaru awla bih. Dan siapapun dari seorang hamba yang tumbuh di dalam tubuhnya dari sesuatu yang haram, dari makanan yang haram dan dari perkara-perkara riba, makanannya dari hasil riba, hartanya dari hasil riba, maka kata Rasulullah, fannaru aula bih, maka yang paling pantas untuk dirinya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iyadzubillah.